Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Salsabila dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance Studi Empiris pada Sektor Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Yang pertama ada latar belakang. Laporan tahunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017 disebutkan bahwa terdapat 3 sektor yang berkontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak. Sektor tersebut antara lain adalah perdagangan, industri pengolahan, dan jasa keuangan. Penerimaan pajak yang terrealisasi adalah sebesar 1,151 triliun yang disumbang dari beberapa industri seperti industri perdagangan sebesar 19,3%, industri pengolahan sebesar 31,8%, dan juga jasa keuangan sebesar 14,0% menurut Indra dan kawan-kawan tahun 2019. Industri jasa yang termasuk adalah perbankan. Yang menarik untuk dibahas adalah perbankan syariah. Industri ini memiliki karakteristik dalam menjalankan operasinya, tidak menggunakan tingkat suku bunga, serta didasari oleh prinsip keadilan menurut Ben Hayoun dan kawan-kawan tahun 2014. Berkembangnya perbankan di Indonesia didorong oleh latar belakang negara Indonesia yang mayoritas warganya adalah Muslim. Tidak lain pangsa pasar yang sangat potensial. Potensi penerimaan pajak dari sektor perbankan, khususnya perbankan syariah, dapat meningkat. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak atau tax avoidance. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal. Penerimaan pajak diantaranya digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta salah satunya untuk pembangunan di daerah. Hal ini berbeda dengan yang dirasakan oleh pemilik usaha, yang berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, salah satunya beban pajak. Menurut Irwan dan Farahmita tahun 2012, terdapat survei yang menunjukkan bahwa pada tahun 2002 di Indonesia pernah berada di posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan, dan transparansi serta peranan direksi. Maka dari itu, telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance yang menghasilkan suatu pedoman Good Corporate Governance di Indonesia. Menurut Ujianto dan Pramuka tahun 2007, para investor maupun pemerintah di Indonesia memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek corporate governance. Selanjutnya, banyak wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak secara agresif. Perlawanan tersebut dibagi dalam beberapa tipe. Contoh yang terkenal dalam perlawanan pajak secara agresif diantaranya adalah tax evasion dan tax avoidance. Tax evasion adalah tindakan yang dengan secara sengaja tidak melaporkan kewajiban atau menghilangkan bagian transaksi agar tarif pajak menjadi rendah atau bisa dikenal dengan penggelapan pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan tax avoidance adalah tindakan peminimalan pajak yang masih tidak keluar dari hukum yang berlaku karena adanya ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan yang kemudian dimanfaatkan oleh wajib pajak. Corporate governance adalah sistem atau mekanisme yang mengatur serta mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk seluruh stockholders. Secara umum terdapat 5 prinsip dasar corporate governance, yaitu yang pertama adalah fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak stockholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah transparansi atau keterbukaan informasi, adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi dan materi yang relevan mengenai perusahaan. Yang ketiga adalah accountability atau akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, serta pertanggungjawaban organ perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Keempat yaitu responsibility atau pertanggungjawaban, adalah kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan yang berlaku. Yang terakhir adalah independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa tekanan dan pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Ketika prinsip corporate governance dijalankan dengan pengawasan yang cukup baik dalam perusahaannya, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik, termasuk salah satunya dalam memenuhi pajaknya.
Namun, jika corporate governance dilakukan tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, jika prinsip corporate governance dijalankan dengan pengawasan yang cukup baik dalam perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang cukup baik termasuk dalam pajaknya. Dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, apakah Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance? Yang kedua, apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance? Yang ketiga, apakah kualitas audit signifikan terhadap tax avoidance? Dan yang terakhir, apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance? Lanjut ke tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh corporate governance dengan Dewan Komisaris terhadap tax avoidance. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh corporate governance dengan Komite Audit terhadap tax avoidance. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh corporate governance dengan kualitas audit terhadap tax avoidance. Yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh corporate governance dengan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut. Yang pertama, bagi akademisi, dapat menjadi tambahan referensi dan bahan penelitian selanjutnya terkait dengan pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance di dunia perbankan Indonesia. Kedua, bagi perusahaan. Bagi manajemen perusahaan dapat menjadi masukan dan dorongan betapa pentingnya pengaruh penerapan corporate governance terhadap tax avoidance dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga mencegah perusahaan masuk dalam lingkar ambigus yang terdapat dalam peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal atau ilegal dalam pencapaian pajaknya. Yang ketiga, bagi investor dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menilai bagaimana kecenderungan tax avoidance dilihat dari sisi governance dari suatu perusahaan. Selanjutnya, grand theory. Ada dua grand theory yang saya gunakan. Yang pertama, teori keagenan. Teori agensi adalah teori yang muncul karena konflik kepentingan antara prinsipal sebagai pemegang saham, sedangkan agen sebagai manajer. Agen berkewajiban untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan. Dengan kata lain, prinsipal yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi perusahaan. Menurut Slaver dan Visney pada tahun 2017, corporate governance adalah konsep yang didasari pada teori keagenan. Diharapkan juga berfungsi untuk alat memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka menerima return atas dana yang mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek yang tidak menguntungkan, dan juga corporate governance berkaitan dengan bagaimana investor mengontrol para manajer. Yang kedua adalah Syariah Enterprise Theory. Menurut Triyono tahun 2017, Syariah Enterprise Theory merupakan teori yang menetapkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi tempat kembalinya manusia dan alam semesta, manusia yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Stakeholder yang kedua dari Syariah Enterprise Theory adalah manusia. Dibedakan dalam dua kategori. Yang pertama, direct stakeholders dan indirect stakeholders. Direct stakeholders merupakan pihak yang langsung berkontribusi pada perusahaan, baik dalam kontribusi keuangan maupun non-keuangan. Karena telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Selanjutnya, indirect stakeholders merupakan pihak yang tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan, baik di keuangan maupun non-keuangan, tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk dapat kesejahteraan dari perusahaan, menurut Triyono tahun 2015. Selanjutnya terdapat beberapa teori variabel. Dan slide selanjutnya ada penelitian terdahulu. Lanjut ke kerangka pemikiran. Variabel independen terdiri dari Dewan Komisaris sebagai X1, Komite Audit X2, Kualitas Audit X3, Kepemilikan Institusional X4, dan variabel independennya tax avoidance adalah Y. Selanjutnya adalah hipotesis. Yang pertama, pengaruh Dewan Komisaris terhadap penghindaran pajak.
Dalam penelitiannya, Anissa dan Kurniasi tahun 2012 menemukan bahwa semakin besar persentase Dewan Komisaris Independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen agar bekerja lebih efektif dalam perusahaan, dan juga pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer, sehingga keberadaan mereka tidak hanya menjadi simbol semata. Hasil kenaikan persentase Dewan Komisaris Independen terhadap jumlah komisaris secara keseluruhan tidak signifikan mempengaruhi kebijakan tax avoidance yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dewan Komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat di suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh Dewan Komisaris merupakan bentuk praktis dari teori keagenan. Jadi, H1 adalah Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Yang kedua, pengaruh komite audit terhadap tax avoidance. Menurut Muhammad Octavian tahun 2014, dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Fadilah tahun 2014 yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Alasan mengapa komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance yaitu: pertama, jika perusahaan semakin sedikit memiliki komite audit, maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif. Begitu juga jika semakin banyak komite audit dalam perusahaan, maka pengendalian kebijakan keuangan akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam tax avoidance. Kedua, kredibilitas perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau kurang dari yang ditetapkan BEI akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan. Bisa saja tax avoidance dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan. H2-nya yaitu komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Ketiga, pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance. Salah satu elemen terpenting dalam corporate governance adalah transparansi, adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Feni Winata tahun 2014 membuktikan bahwa kualitas audit mampu mencegah tax avoidance. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Fadilah tahun 2014 yang membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 sampai 2011. K3 yaitu kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Keempat adalah pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Dalam setiap perusahaan, masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri, maka dari itu perusahaan harus dapat mencegah terjadinya konflik antara pihak tersebut yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional menurut Tarjo tahun 2008. Dita Adelia tahun 2018 menyatakan hasil penelitiannya, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank. Pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan, namun pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan tersebut kepada komisaris, karena itu merupakan Dewan Komisaris pemilik institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mengidentifikasikan bahwa manajemen akan mempertimbangkan kepentingan ownership dalam melakukan upaya penghindaran pajak. Jadi, H4 adalah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki 1 variabel dependen dan 4 variabel independen. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling perusahaan perbankan syariah, jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Data sekunder penelitian berupa laporan keuangan yang diperoleh melalui website BEI di idx.co.id. Terakhir adalah metode analisis data. Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian di mana data sudah dikumpulkan dan dimanage untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Manajemen dan proses pengumpulan data inilah yang disebut analisis data. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Bentuk model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.